nggak sih kalian bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dipelajari dalam matematika itu? Apakah hanya angka, rumus, dan simbol? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Yuk kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Fitri Sanina. Di video kali ini saya akan membahas topik yang menarik banget nih, yaitu tentang objek kajian matematika. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, secara sederhana, objek kajian matematika adalah segala sesuatu yang menjadi bahan pembahasan dalam matematika. Artinya, apapun yang kita pelajari, pikirkan, dan lakukan dalam matematika, semuanya termasuk ke dalam objek kajian. Secara umum, objek kajian matematika dibagi menjadi dua jenis, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Keduanya saling berhubungan dan menjadi dasar dalam proses belajar serta penerapan matematika di kehidupan kita. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, objek langsung. Objek langsung adalah komponen utama yang menjadi isi dari matematika itu sendiri. Nah, objek langsung dibagi menjadi 4 hal utama. Yang pertama, fakta. Fakta adalah kesepakatan atau konvensi dalam matematika yang diungkapkan melalui simbol. Contohnya, simbol 3 untuk bilangan 3 atau 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, contoh-contoh tersebut sudah tidak perlu dibuktikan lagi, karena semua orang sudah sepakat itu benar. Nah, fakta inilah yang menjadi dasar dari semua konsep dan prinsip dalam matematika. Yang kedua, konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat menggolongkan atau mengklasifikasi sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan contoh konsep atau bukan? Atau dengan kata lain, konsep adalah ide atau pengertian umum yang dapat membantu kita memahami hubungan antar fakta. Contohnya, konsep lingkaran, konsep segitiga, dan lain sebagainya. Nah, melalui konsep, kita bisa mengenali pola, hubungan antar objek, dan ide besar dari rumus-rumus yang kita pakai. Yang ketiga, prinsip. Prinsip adalah hubungan antar fakta dan konsep yang dikaitkan dengan operasi. Prinsip bisa berupa aksioma, sifat, atau teorema. Contohnya, luas persegi panjang yang dirumuskan dengan P kali L atau keliling lingkaran yang dirumuskan dengan 2πr. Dan yang terakhir, keterampilan. Keterampilan berarti kemampuan kita dalam menggunakan fakta, konsep, dan prinsip tadi dalam menyelesaikan soal atau masalah nyata. Contohnya, menghitung luas halaman sekolah dengan rumus bangun datar atau mengubah masalah sehari-hari dalam bentuk matematika seperti menghitung biaya bensin dalam perjalanan dan lain sebagainya. Nah, keterampilan ini terbentuk karena kita berlatih terus-menerus sampai terbiasa. Nah, selanjutnya objek tak langsung. Objek tak langsung adalah kemampuan dan sikap yang terbentuk dari proses belajar matematika. Nah, di sini objek tak langsung dibagi menjadi 7 kemampuan utama. Yang pertama, kemampuan melakukan pembuktian teorema, yaitu berpikir logis dan sistematis untuk membuktikan kebenaran. Yang kedua, kemampuan memecahkan masalah baik yang sederhana maupun yang kompleks. Yang ketiga, kemampuan untuk menularkan cara belajar matematika ke pelajaran lain. Misalnya, logika dan ketelitian yang bisa diterapkan dalam sains dan ekonomi. Yang keempat, kemampuan mengembangkan intelektual. Matematika membuat otak kita lebih aktif dan terlatih berpikir abstrak. Kita belajar untuk tidak asal menebak, tapi menganalisis dulu sebelum menjawab. Yang kelima, kemampuan bekerja secara individu. Belajar matematika melatih kemandirian dan tanggung jawab. Kita belajar menyelesaikan soal sendiri, mencari solusi, dan tidak mudah menyerah ketika menemui kesulitan. Yang keenam, kemampuan bekerja dalam kelompok, yaitu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, memiliki sikap positif terhadap matematika, seperti rasa ingin tahu, teliti, dan tidak mudah menyerah. Semua objek ini sebenarnya bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat kita menghitung uang, mengatur waktu, atau bekerja sama dalam tugas kelompok. Kita sedang melatih konsep, keterampilan, dan sikap yang menjadi bagian dari objek kajian matematika. Nah, dari semua pembahasan tadi nih, kita bisa simpulkan bahwa objek kajian matematika mencakup segala hal yang dipelajari dalam matematika, baik berupa isi maupun kemampuan yang dikembangkan. Objek kajian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, objek langsung, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan yang menjadi isi utama matematika. Yang kedua, objek tak langsung, yaitu kemampuan memecahkan masalah, bekerja mandiri maupun berkelompok, serta sikap positif terhadap matematika. Nah, dengan memahami kedua jenis objek ini, kita menyadari bahwa matematika bukan hanya tentang angka dan rumus,
tetapi juga membentuk cara berpikir rasional, disiplin, dan kreatif yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dalam memahami apa yang dimaksud dengan objek kajian matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.